mudahkan segala urusan duniawi kita, Allah mudahkan segala urusan ukhrawi kita, dan Allah mudah-mudahan kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang tercinta kita, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya kebetulan menggantikan jadwalnya Ustadz Abdul Muiz, yang dimana Ustadz Abdul Muiz izin karena beliau sedang ada kegiatan di luar kota. Walhamdulillah juga mulai saat ini, pagi ini, nanti beberapa kajian kita akan kita rekam yang ada di Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Nanti mungkin akan diupload di media-media sosial. Jadi sekiranya Bapak Ibu sekalian, kalau di beberapa pengajian ada yang lupa, ada yang ketinggalan, itu bisa mengikutinya dari media-media sosial kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini seperti biasa kami akan membawakan dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang dimana kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini berisi tentang hadis-hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang dimana berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang langsung berkaitan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat-sifat hariannya, mulai dari bangun tidurnya seperti bagaimana cara hidupnya, sampai beristirahat kembali, itulah yang banyak disampaikan oleh kitab Syama'il Muhammadiyah punya Imam At-Tirmizi. Kalau juga bisa dijelaskan sedikit, kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini merupakan kitab level keduanya. Kalau kita berbicara tentang sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana lahir pada 12 Rabiul Awal, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian baru dirawat oleh ibunya kembali, itu namanya kitab tarikh ataupun sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk level-level yang pertama. Itu. Jadi kalau baca kitab-kitab tersebut, cukup baca terjemahannya, paham maksud dan tujuannya, informasinya sudah bisa didapati. Masuk ke level kedua, di antara kitabnya ada Syama'il Al-Muhammadiyah, ada juga Rahiqul Makhdum. Itu berbicaranya ada unsur-unsur yang disampaikan lebih, bukan hanya tentang sejarah itu sendiri, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan secara mendetail, dan apa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyusun buku yang hampir rata-rata itu disampaikan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau panjang umur, selesai cepat nih buku, ada juga di level yang paling atasnya, itu biasanya banyak berbicara tentang syair-syair dan adab-adabnya yang terjadi selama kejadian di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kitab yang ada di kita ini, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan dan bisa mengambil ibrohnya sama-sama ke depannya. Di kitab pembahasan yang sekarang kita telah sampai di bab majaa fi sifati asyarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun bab yang berbicara tentang bagaimana sifat-sifat minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sebelumnya kita telah membahas bagaimana sifat-sifat makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lauk-lauk pauk yang Nabi Muhammad suka, yang biasa dimakan ataupun yang selalu ada di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bahas di bab sebelumnya.
Itu jadi banyak beberapa informasi yang kalau kita bilang agak sedikit plot twist gitu, agak sedikit terbalik dari beberapa kebiasaan kita. Yang saya paling sering tekankan bahwa karena kita ini kadang bagi jemaah umroh ataupun umat Islam itu ketika berbicara tentang kurma saja, yang kita tahu kurma yang kalau disebut kurma Nabi, maksudnya kurma apa itu? Kurma ajwa. Tapi tahu bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa kurma yang sering ada di rumah Nabi bukan kurma ajwa. Jadi kurma ajwa ini kenapa disebutkan di dalam hadis yang dimana kalau ketika makan 7 butir kurma ajwa ketika perut kosong dapat menjauhkan dari penyakit dalam dan sihir. Ternyata kata beberapa ulama kami bahwa kurma ajwa disebutkan di dalam hadis karena ada manfaat untuk berobat. Jadi bukan kurma ajwa itulah yang sering ada di rumah Nabi. Ternyata di dalam hadis-hadis yang kita baca tentang makanannya Nabi Muhammad SAW, kurma yang sering ada di rumah Nabi namanya jenisnya kurma dakol. Kalau bisa diterjemahkan, kurma dakol itu adalah kurma yang sudah umurnya lebih dari 1 tahun dipanen. Jadi kurmanya kering, bukan basah. Bukan kurma ajwa, wah ini kurma yang suka Nabi makan ini, bukan. Ternyata kurma yang lebih sering ada di rumah Nabi namanya kurma ad-daqol. Itu kurmanya kering. Makanya Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita bagaimana cara makan kurma kering. Caranya direndam dulu di dalam air, sehingga kurma itu mau jadi kering Pak, Bu, itu jangan dibuang. Rendam lagi dalam air, rendam lagi di dalam susu, maka kurma itu akan menjadi lembut kembali. Selembut apa yang ibu bapak kehendaki. Sukanya lembut banget, diemin berarti di atas 3 jam sampai 6 jam. Pengennya nggak terlalu lembut, berarti didiemin 1 jam. Nah, baru nanti dimakan kurmanya dan air ataupun susunya. Kalau zaman kita sekarang namanya infused water. Tahu itu infused water, Bu? Pak, tahu? Air yang dipotongin apa namanya itu? Lemon, buah-buahan, itu dicelupin di air, dan itu sehingga bisa mengeluarkan vitamin-vitamin yang ada di buah-buahan itu sendiri. Jadi bahasanya ternyata Nabi Muhammad SAW dari cara makanannya saja itu banyak ternyata informasi kesehatan yang sekarang baru mulai orang gandrungi. Infused water ini kan baru ada mungkin 5-10 tahun lah. Sebelumnya kita mana tahu, yang kita tahu air dikasih lemon itu air kobokan. Betul gak? Coba pergi dah ke mana namanya, ke tukang pecel lele tuh. Itu yang hebat dikit itu biasanya air kobokannya ada lemon. Tapi zaman sekarang air yang ada lemonnya itu dijadiin air bagus, air mahal, air sehat, namanya air infused water. Nah, kita lanjut di pembahasan yang sekarang yang berkaitan dengan sifat asyarabnya ataupun minumannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa bihi ilai qalu haddatsana Ibn Abi Umar haddatsana Sufyan an Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini hadis disampaikan dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, disampaikan dari Ummul Mukminin karena berarti kejadian hadis ini terjadinya seringnya di rumah. Jadi kalau kita lihat dari Ahlul Bait itu maka hadis-hadis tersebut sering terjadi di rumah. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabba asyarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwu al-baridu.
Nah, yang menarik di sini kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membuka hadis tentang sifat syarabnya atau minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa minuman yang paling disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manis dan yang dingin. Hulwu itu artinya manis, barid itu artinya dingin. Bisa dibayangin kalau kita yang manis yang dingin apaan, Pak? Sirup, es teh manis, betul? Mana ada zaman Rasulullah kulkas. Apa yang dimaksudkan di sini? Al-hulwu berarti mempunyai sifat manis. Minuman-minuman yang mempunyai sifat manis biasanya yang dicampur dengan madu, yang dicampur tadi dengan kurma menjadi manis. Ya kan? Yang mempunyai sifat-sifat manis, bukan dalam artian nanti sampai di rumah tiap pagi maunya minum sirup pakai es. Waduh. Apalagi udah tua-tua, sakit gula entar yang ada. Gitu. Ini ngikutin kata Rasulullah ini kalau kita beli terjemahannya mah langsung. Wah, berarti Rasulullah suka yang manis sama suka yang dingin. Tetapi sifat-sifatnya yang bersifat manis. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai minuman-minuman yang bersifat dingin. Apa yang dimaksud dingin? Yang minuman yang didatangkan dari buah-buahan yang mempunyai sifat dingin. Nah, ini dari versi makanan juga Nabi Muhammad SAW waktu kita membahas makanan, ketika ada memakan makanan yang unsurnya panas, masih ingat yang suka hadir, pasti Rasulullah SAW akan memadukan makanannya yang unsurnya dingin, sehingga di pencernaan manusia yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada terjadi penumpukan sebuah makanan dengan suatu sifat tertentu. Di zaman kita sekarang ini makan, Pak, Bu, itu kalau mau makan pecel lele, pecel ayam, itu biasanya timunnya dibuang. Kalau bisa anak-anak zaman sekarang tuh, Bang, gak usah pakai sayuran. Nah, sayuran itu rata-rata unsurnya dingin. Sebenarnya kalau kita tahu bagaimana cara makan makanan yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW, itu ketika ada makanan yang unsurnya panas, makanan yang unsurnya panas itu adalah makan makanan pokok dan makan makanan yang bersifat daging. Ayam, ikan, daging sapi, itu unsurnya panas semua. Makanya lihat hebatnya Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hadis, ada sebuah ilmu yang dimana ketika makan dengan unsur yang panas, maka jangan lupa makan unsur yang dingin. Yang menarik juga dikasih tahu urutannya di dalam hadis. Rata-rata Rasulullah SAW makan yang panas dulu, makan yang dingin dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW lebih banyak makan yang dingin dulu. Kita kadang udah kebalik zaman sekarang. Makanya mohon maaf, penyakit yang bermuara dari makanan zaman sekarang banyak. Tuh. Itu kalau kita mempelajari dari hadis cara makannya Nabi Muhammad SAW aja, ditimbang dengan cara orang nutrisionis ataupun orang ahli gizi di zaman hidup kita zaman sekarang, cara hidupnya Nabi Muhammad SAW dari makanan dan minumannya sangat sehat. Ditambah lagi beliau punya hobi jalan, kemana-mana banyak jalan, sehat. Orang sekarang pokoknya nggak pakai sayur, Bang, gitu ya. Nanti mau beli ke depan ke Indomaret, pakai motornya pakai motor. Gitu. Udah nggak hobi jalan, makanan komponen dinginnya
kurang. Jadi jangan sampai kita ini luput dari perkara yang sebenarnya bukan perkara asing di agama kita, tapi perkara yang penting di agama kita. Kenapa ini disampaikan oleh Imam At-Tirmizi kepada kita? Tujuannya biar kita bisa mengikuti bagaimana cara hidupnya Rasulullah SAW. Bisa dibayangin kalau di hadis-hadis yang pertama Rasulullah SAW meninggalnya aja dalam keadaan kondisi badannya sehat. Ada sakitnya, dalam artian sehat, tanda-tanda penuaannya tuh nggak ada. Rambutnya yang nggak ada ubannya, cuman sekitar 20-30 lembar rambut. Itu bisa dibayangkan berarti bagaimana ciri fisiknya Rasulullah SAW yang sedemikian sehat, karena memang pola kehidupan sehat. Jadi kembali lagi ke minuman, Nabi Muhammad SAW suka minum minuman al-hulwu al-barid. Berarti yang dimaksudkan ialah yang dingin dan yang manis. Ustaz, apaan aja sih minum-minuman ataupun buah-buahan ataupun makanan yang bersifat dingin? Nah itu tanya di Google. Karena kalau disebutin banyak banget. Di antara yang dulu pendinginnya Nabi Muhammad SAW itu yang teman-temanannya melon, tahu melon? Melon dan kawan-kawannya itu, nah itu punya sifat dingin, gitu. Dan juga yang sejenis kayak timun, terus labu. Makanya Nabi Muhammad itu udah sehat dengan cara makanan dan minumannya. Kita lanjut di hadis yang selanjutnya. Dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa Khalidu ibnul Walid ala Maimunah. Pada suatu ketika, dari hadis Abdullah ibnu Abbas menceritakan, kami berdua, Abdullah ibnu Abbas dan Khalid ibnul Walid, datang ke rumahnya Maimunah radhiyallahu anha wa ardaha. Maimunah ini salah satu ummul mukminin yang dimana dia adalah khalahnya Walid ibnul Walid, ataupun saudara seibunya Khalid ibnul Walid, dan juga termasuk dari khalahnya Abdullah ibnu Abbas, masih juga termasuk dari saudara ibunya Abdullah ibnu Abbas. Jadi bahasanya Khalid ibnul Walid sama Abdullah ibnu Abbas, dua keponakan yang lagi main ke rumah tantenya. Ya kan? Maimunah ini adalah salah satu ummul mukminin ataupun dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at na bi'ina'in min labanin fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ummul mukminin Maimunah radhiyallahu anha datang membawakan sekaas ataupun setempat segelas susu. Ya kan? Dibawakan susu kepada kita bertiga. Dan kemudian saya duduk di sebelah kanannya, wa ana ala yaminihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khalid ala shimalihi. Berarti saya, kata Abdullah ibnu Abbas, saya duduk di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibnu Walid duduk di sebelah kirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen ngetes nih. Kalau bisa dibayangkan, Khalid ibnu Walid sama Abdullah ibnu Abbas ini, Pak Bu, umurnya sekitar 10 sampai 12 tahun.
Jadi Abdullah ibnu Abbas ini yang tertulis di dalam riwayat bahwa beliau ini lahirnya dari pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas ibnu Abdul Muttalib, lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ibnu Abbas ini yang menarik, Bu, Pak. Ini bapaknya ditugaskan sama Nabi Muhammad SAW untuk tidak hijrah ke Madinah lebih dahulu, tetapi tinggal kurang lebih selama 8 tahun. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah ibnu Abbas dan bapaknya ini tinggalnya masih di Mekah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan perkembangan informasi yang terjadi di Makkah. Bahasanya nih kita taruh dah saudara kita nih, biar jadi mata-mata. Strateginya begitu. Sehingga pada tahun 8 Hijriah sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 11 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah, fatrah itulah Abdullah ibnu Abbas banyak belajar kepada Rasulullah. Berarti kan anak umur 10 sampai 13 tahun. Tetapi di umur tersebut lihat berapa produktifnya Abdullah ibnu Abbas, karena banyak dari beberapa hadis-hadis yang kita bilang inti dan muara dan besar, bukan hadis-hadis pendek, itu diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas yang umurnya masih 13 tahun. Bagaimana cara Islam menghormati anak kecil yang semangat di dalam pendidikan Islamnya untuk diemban amanahnya menjadi periwayat hadis. Kalau juga pernah ada hadis yang bercerita yang ya gulam, ya kan, saya akan ngasih tahu beberapa hal kata Rasulullah. Itu ceritanya si Abdullah ibnu Abbas lagi dibonceng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dijelasin hadis. Tong dengerin nih, ada hadis itu dijelasin tuh. Itu Abdullah ibnu Abbas di umur yang cuman bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 sampai 13 tahun. Termasuk hadis ini. Lagi main ke rumah mamangnya, lagi main ke rumah om tantenya, dibawain susu sama tantenya Maimunah, ya kan? Yang di sana duduk juga ada Rasulullah. Ini nanya sama anak kecil nih, lihat hebatnya anak-anak kecil di zaman dulu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyurbatu laka, fa in syi'ta asarta biha khalidan." Ya Abdullah ibnu Abbas, ente tahu kan kebiasaan aneh kata Rasulullah. Kalau biasanya saya habis minum, biasanya sisanya saya kasih ke orang yang bagian kanan, gitu. Kalau misalnya saya kasih ini kepada Khalid dulu, bagaimana pendapat ente? Nah, ngerti ya ceritanya ya? Ada Rasulullah dibawain susu, diminum, ada sisanya, ya kan? Kalau kita bilang bahasa zaman sekarang, natabarok, mengambil berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diserahkan yang seharusnya ke bagian kanannya kepada Abdullah ibnu Abbas, tetapi ditanya sama Abdullah ibnu Abbas, ditanya Rasulullah, menanya kepada Abdullah ibnu Abbas, kalau saya serahin ke kiri dulu kayak gimana? Nah, ya kan? Lihat jawabannya Abdullah bin Abbas. Fakultu ma kuntu la uthira ala su'rika ahadan. Bahwa saya nggak akan pernah meninggalkan. Jadi ini kata-kata yang menarik sehingga ini menjadikan sebuah kaidah hukum fikih. Ingat sekali lagi, kaidah hukum fikih namanya al-ithar. Kata Abdullah ibn Abbas salam, kuntu la usiru ala su'rika. Saya ya Rasulullah nggak akan melewatkan momen terbaik saya yang dimana di situ ada bekas minummu ya Rasulullah. Apalagi saya duduknya sudah di sebelah kanan. Jadi al-isar itu bapak-bapak, ini dengerin nih, al-isar.
Al-isar di dalam agama itu sifatnya makruh, kata ulama-ulama fikih. Apa itu al-isar? Al-isar itu kayak begini. Saf depan, kalau sholat paling gede pahalanya di mana? Di saf depan. Saya sama Haji Mul, ada bolongan. Haji Mul duluan, Haji Mul, gitu. Ya, artinya memberikan kelebihan pahala yang lebih besar kepada saudara kita. Padahal kita tahu itu pahala yang besar. Itu namanya isar dan itu dimakruhkan. Jadi kalau ada perkara yang baik di dalam agama ini, jangan dulu-duluin saudara kita. Kalau tahu itu baik buat diri kita, ambil. Jangan disuruh-suruh. Lah ini bukan perkataan kita, ini perkataan para ulama ini. Jadi kalau ada perkara yang baik, ayo dah, udah duluan dah, udah depan aja dah. Seakan-akan tuh orang kagak butuh pahala yang besar. Hati-hati tuh. Jadi kalau ada perkara yang baik, ambil, baru dicontohkan. Gitu. Bukan perkara, buset dah Haji Mul gancang amat maunya di depan mulu ini sholatnya gitu. Bukan begitu. Tetapi karena di situ ada pahala yang besar, ada nilai yang tinggi yang Allah akan berikan bagi orang yang berdiri di saf depan, maka kejar saf tersebut. Makanya dulu kita kalau misalnya yang pernah nyantri itu, kalau baru datang ke masjid nggak boleh duduknya di belakang duluan. Yang datang ke masjid duduk semua depan duluan. Sama juga kayak gini bayangannya. Kalau bapak ibu Allah takdirkan nih, ini jadinya mental kita nih ke depan. Pergi ke Masjidil Haram. Depan Ka'bah kosong. Bilang sama jemaah yang lain, duluan dah Pak ke depan Ka'bah. Mau nggak begitu? Mau nggak saya tanya? Nggak mau. Ibu-ibu dilarang sama askari, sama polisi juga mau nyala ke depan. Itu namanya sifat isar, hati-hati. Beberapa ulama fikih kami, khususnya di mazhab Imam Syafi'i, memakruhkan hukum isar. Itu. Karena diantara landasannya hadis ini. Udah tahu kata Abdullah ibnu Mas'ud, kembali lagi ke hadis ini, saya duduk di sebelah kanan. Rasulullah pakai nanya lagi kalau dikasih Khalid dulu. Gitu. Saya nggak akan kasih ya Rasulullah, udah rezeki saya duduk di sebelah kanan, maka saya duluan yang bakal minum susu bekas mulutmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ngajarin nih kena anak-anak. Sama kayak hadis yang ya gulam kul biyaminak. Kul bismillah, kul biyaminak, kul fimma yalik. Ya gulam, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah sesuatu yang dekat sama kamu, makanlah dengan tangan kanan. Ini hadis juga diriwayatkan oleh anak-anak min sigharis sahabat. Setiap habis taklim itu Nabi Muhammad kalau ada makan makanan di depan, anak-anak kecil itu biasanya dikumpulin. Nah itu hadis adab makan diajarin dari kecil. Begini juga Nabi Muhammad pengen ngetes nih bocah berdua nih gitu kan. Sambil diajarkan, ternyata si Abdullah ibnu Mas'ud pakem. Oh benar nih, berarti Abdullah ibnu Mas'ud. Sambil Abdullah ibnu Mas'ud minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man at'amahu Allahu ta'aman falyakul, barang siapa yang dikasih makanan ama minuman dari saudaranya, jangan lupa mendoakan orang tersebut sambil berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Kalau kita dikasih makanan, dikasih minuman sama orang, jangan lupa, kayak Mas Naryono ngebawain air minum, ada doanya, Allahumma barik lana fihi wa at'imna minhu. Gitu. Wa at'imna khairan minhu, wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Dan juga wa man saqallahu
azza wa jalla labanan falyakul. Nah, ini juga dari hadis sebelumnya pernah kita ajarkan juga. Dan barang siapa yang Allah takdirkan diberi dari saudaranya sebuah minuman susu, apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma apa? Doa minum susu apa? Ayo, saya tahu ini yang hadir beberapa kali di kajian sebelumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyambung hadisnya kembali, laisa syai'un yujzi'u makana ta'amin wa syarabin ghairal labani. Maka ketika tidak ada sebuah makanan apapun yang akan Allah beri ganjaran double 2, makanan dan minuman. Misalnya bapak ibu-ibu ngasih orang buka puasa kurma, berarti ada nama pahalanya ibu dan bapak ngasih makanan kurma. Ada ibu ngebuat jus es teh manis di Jumat Berkah misalnya, berarti ibu bapak mendapatkan pahala memberikan minuman, ya kan? Tapi khusus susu, ketika bapak ibu memberikan susu kepada saudara-saudaranya, maka akan diberi 2 ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi ganjaran sifat makanan dan diberi ganjaran sifatnya minuman. Lihat betapa mulianya susu untuk orang Islam. Sekarang yang kita tahu susu apa? Susu kental manis. Susu bukan itu? Bukan. Itu. Jadi kadang kita nih suka anti dengan perkara yang di agama kita benar dimuliakan. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj, kebetulan di bulan Rajab nih, apa yang diminum Rasulullah SAW? Air Zam-Zam. Apa yang diminum sama Rasulullah? Hah? Ada 4 pilihan ketika malam-malam Nabi Muhammad dijemput sama malaikat Jibril. Ditawari air Zam-Zam, ditawari asal, ditawari khamrun, ditawari susu. Apa yang dipilih sama Rasulullah? Susu. Apa kata malaikat Jibril? Laqad ahsanta ikhtiyaran. Lu benar milihnya udah tepat. Karena susu paling banyak memiliki manfaat, mempunyai unsur makanan dan mempunyai unsur minuman. Ada yang pernah di sini, ini saya kasih tahu, minum susu seberapa banyak satu hari? Paling ketemu susu, kalau yang suka ke Bandung di Lembang doang ketemu susu ya. Di sini yang minum susu beneran, saya tanya, yang biasa minum susu beneran, ada bapak ibu di sini sering minum susu? Ada gak? Kasihan amat kita orang Islam ya. Bener saya bilang, besok biasain minum susu yang bener. Cari yang komposisi susunya banyak. Beli yang mahal dikit, biar kenapa? Biar kita bisa praktek ini. Gimana doanya? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ntar pulang pergi ke toko beli datu susu yang beneran. Mau mereknya apa kayak terserah dah. Susu yang beneran. Kalau bisa jangan susu bubuk juga, susu yang susu. Dulu kalau di zaman kita kecil, saya kecil nggak tahu, itu ada tukang susu yang pakai motor tuh. Yang dulu katanya kandangnya banyak di daerah dekat Istiqlal. Sekarang di Jakarta punya kampung susu. Ada yang pernah dengar kampung susu di Jakarta? Ada yang pernah dengar gak saya tanya? Ini bukan orang Jakarta kayaknya ini kalau nggak tahu kampung susu. Pemda DKI Jakarta merelokasi kampung susu yang dulu ada di Jakarta Pusat, direlokasi nama ke daerahnya di mana? Di mana? Pondok Rangon. Di belakang Transmart Cibubur. Kalau ke Cibubur ada Transmart,
masuk ke dalam terus sampai ketemu kuburan Covid Pondok Rangon. Habis kuburan Covid sebelah kanan belok kiri itu masuk ke Selamat Datang di Kampung Susu. Nah tuh, tahu Kampung Susu kayak gimana? Juga pada belum tahu ini kayaknya mah. Gitu. Kampung Susu itu 1 RW itu semua peternak susu sapi. Susunya seger. Ya kalau susu seger kebayang kayak gimana? Ya bau sapi, namanya juga minum susu sapi. Masa minum susu sapi pengennya bau ayam? Berarti ada yang sakit sama bapak. Ustaz, saya gak mau minum susu. Kenapa? Bau sapi. Ya. Terus mau minum susu apa? Susu kuda. Gitu. Jadi pergi ke Kampung Susu, harga susu fresh di sana yang masih seger baru diperes, disterilisasi, itu harganya cuma 1 liter 11-12 ribu. Murah apa mahal itu? Murah banget. Tanpa campuran apa-apa, dan semuanya itu petani, dan itu masih ada di Jakarta Timur. Jadi Jakarta Timur paling utara itu di kampung kita nih, berbatasan sama Kelapa Gading. Paling sebelah sana, paling selatan itu ada di Pondok Rangon dan sekitarnya Cibubur. Sekali-kali main, jalan-jalan, biar tahu tuh Kampung Susu. Nanti kita sama-sama praktek minum susu. Ini jarang banget tahu nih saya minum susu. Mungkin di sini ada yang minum susu cuman dulu nyusu sama emaknya kali ya. Itu juga nggak didoain kali kan. Nyusu aja tong, pokoknya nyusu biar sehat, nggak pakai doa. Nah, kasih tahu juga kepada anak cucu kita yang sedang menyusui, ketika lagi nyusuin anaknya dibantu doa itu, karena sama manfaatnya. Oke? Nanti kita cari waktu main ke Kampung Susu di Pondok Rangon. Bapak Ibu akan dimanjakan dengan susu. Kita baru tahu, oh ini ternyata yang susu asli nih. Oh begini rasanya susu asli nih. Gitu. Yang kita nggak tahu kalau susu yang rasa-rasa itu mah susu bocah bahasanya. Nanti lihat kadar susunya cuman berapa persen itu biasanya tuh. Tapi kalau mau susu asli kita pergi ke petani susu, ke peternak susu yang dekat, masih di Jakarta Timur, bukan saya bilang bukan di Bogor, bukan di Jawa Barat, bukan, masih di Jakarta Timur di Pondok Rangon di Kampung Susu. Ustadz tahu banget, saya dulu waktu masa Covid saya bertahan hidup sama susu. Karena saya dagang yogurt homemade. Mungkin dulu waktu bulan-bulan Covid kita nggak bisa ngapain tuh WFA, itu saya ngebuat yogurt buatan rumah. Itu yang dimana hasilnya saya dagangkan ke pesantren-pesantren teman, termasuk At-Taqwa Bekasi, termasuk juga di Darun Najah, karena di situ banyak kawan-kawan, sehingga kita masukin di mana di kantin-kantinnya. Gitu. Jadi waktu dulu tahu kenapa. Jadi 2 hari sekali biasanya saya beli 70 liter. 2 hari sekali saya beli 70 liter. Kalau lagi kosong, kalau dibilang di jalanan lagi nggak banyak pemeriksaan tuh, saya pergi pakai motor abis subuh. Karena kalau siang panas. Pergi pakai motor, bawa 70 liter tuh, pulang baru dibuat patinya. Seharian diproduksi, sore biasanya adik saya ngirimin. Kirim dah tuh ke At-Taqwa 200 botol, kirim. Dari situlah saya belajar hidup mengelolai dengan susu. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu belajar minum susu. Kagak bercanda saya. Nabi Muhammad sampai tua-tua, sampai sebegitu sehatnya itu susu. Itu jangan bentar-bentar teh pucuk aja dah, teh botol aja dah. Ya Allah, gimana kagak meringkel perut, nggak ada doanya. Bismillah juga insya Allah itu paling seger. Gitu. Tapi kalau susu Bapak Ibu akan terikat dengan namanya. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW akan teringat dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, akan teringat dengan hadis Muhammad, berarti ibu bapak sedang menjalankan
Sedang menjalankan apa? Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah bukan perkara sholat sunnah, ya, bukan perkara puasa sunnah. Jadi nyari pahala orang Islam itu gampang. Ikutin aja gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sesungguhnya sedang menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu kadang sunnah berkaitan sama ibadah doang. Sunnah emang nggak ada di dalam kehidupan. Sama pahalanya kata siapa? Sekarang kita kadang suka salah kaprah, pengennya sunnah di dalam ibadah doang. Datang ke masjid cuman sholat 5 waktu, cuman 10 menit. Kita cuman bisa hidup di dalam kesunahan Nabi Muhammad SAW 24 jam, cuman 10 kali 5 waktu, cuman 50 menit. Coba bisa bayangin betapa meruginya kita hidup di dalam ikatan sunnah Nabi Muhammad SAW cuman 50 menit. Kalau yang memang di masjidnya sampai 10 menit. Kenapa nggak kita jadikan circle kehidupan kita ini hidup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Lihat bagaimana bermuamalah sama keluarganya. Lihat bagaimana istri menyisirin rambut suaminya tuh. Saya tanya tuh, itu di hadis yang awal-awal. Udah ada belum sampai sekarang ibu-ibu nyisirin rambut suaminya? Lah kan ketawa kan? Ketawa akhirnya kan? Karena kita nggak tahu sunnah-sunnah harian yang dilakukan keluarga Nabi kepada Nabi. Ntar ambil tuh sisir, kantongin. Kalau laki mau keluar, sisirin. Rambutnya nggak ada, dia elus-elus dah kalau begitu. Wah, ya Allah, kasihan banget, rambut dah habis gitu. Tapi dibayangkan bagaimana kalau ibu gue udah geli Pak, katanya saya ketahuan banget ini belum pernah nyisirin lakinya udah. Nauzubillah, jangan sampai waktu nyisirin pertama kali suami ketika mengkafani suami kita. Wah, berat banget kan tuh. Kita tahu nih hadis dari awal-awal, ternyata sunnah nyisirin dari keluarga Nabi, istri-istrinya tuh ada. Sampai Nabi lagi itikaf tuh, Sayyidatun Aisyah tuh kadang suka manggil, ngelongok ke kamar, ya Rasulullah sini. Kenapa? Nah, pas palanya lagi masuk ke kamarnya kan di samping tuh, itu disisirin. Dah keluar lagi dah. Coba lihat. Itu perkara sepele bukan? Sepele gak saya tanya? Sepele. Cuman coba keluarga yang pernah meraktekin disisirin sama istrinya, saya mau lihat betapa harmonisnya berarti keluarga itu. Yang kita sekarang namanya keharmonisan banyak dicari, ya kan? Katanya pakai kaya, katanya pakai jabatan tinggi, katanya pakai makanan enak, kagak. Harmonis dalam keluarga, lihat bagaimana cara Rasulullah berharmonisasi dengan para istrinya dan para istri-istrinya. Ya, jadi PR-nya nyisir ini kalau nggak salah di hadis-hadis yang pertama, kita udah bab ke-31. Saya ingat sisir itu di bab kedua. Oh, udah hampir setahun kita ya. Ini belum ada yang cerita, saya Ustadz udah setiap minimal Jumatan itu saya sisirin laki saya tuh. Belum ada juga mama sampai sekarang kan. Malu. Jadi tolong nanti bisa dipraktekkan. Sekali lagi, jangan sampai kita luput dari hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Kalau kita memanfaatkan sunnahnya cuman di masjid, sekali lagi, sama ibadah, Bapak Ibu sekali lagi, di mana hati kita akan terikat dengan kecintaan dengan Rasulullah SAW. Karena cinta kita tuh nggak cuman ada di masjid. Kita cinta Rasulullah juga ada di rumah, ada di kantor. Saya pengen jadi suami yang terbaik. Cara suami seperti Rasulullah, ikutin tep. Saya pengen jadi orang terbaik di kantor. Bagaimana sifat-sifat akhlak Rasulullah? Tep.
sehingga kita hidup dalam ikatan pahala sunnahnya Nabi Muhammad SAW kalau bisa 24 jam tanpa ada jeda sedikit pun. Kalau kita bisa resapi itu sama-sama, pahami itu sama-sama, kira-kira mah nggak bakal ada perbuatan yang fajir di atas muka bumi ini, perbuatan yang nggak elok di atas muka bumi ini. Karena hati dan pikirannya tahu, wah, saya menjadi pekerja yang amanah seperti yang diajarkan Rasulullah. Saya menjadi pedagang yang amanah seperti yang dicontohkan Rasulullah. Saya akan menjadi istri yang amanah yang seperti dicontohkan oleh istri-istri Rasulullah. Saya juga mau menjadi yang suami yang amanah seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Alhamdulillah. Dua hadis ini mewakili ataupun yang terdapat di dalam bab majaa fi sifati syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang selanjutnya akan berbicara asyurbu, bagaimana cara minumnya. Kalau tadi sifat minumannya seperti apa, berarti ada perkara yang manis, perkara yang dingin, juga ada perkara susu dengan segudang kemuliaannya. Ya, coba kita biasain minum susu. Yang tua-tua coba minum susu. Susu karena dijelaskan oleh agama kita dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua unsur. Kalau orang mau diet minum susu, ganti sarapannya dengan susu karena sudah tercakup makanan dan minuman. Ataupun makan malamnya susu. Mana kenyang Ustadz, belum kena nasi. Waduh, itu orang kita tuh. Coba minum susunya segelas dulu. Masih kerasa lapar, minum 2 gelas. Masih kerasa lapar, minum 3 gelas. Masih kerasa lapar, stopin tukang nasi goreng. Biasanya tuh kalau udah 2 gelas kerasa kenyang. Kalau manusia, yang minum manusia ya, yang minum manusia. Cuman kalau yang bukan manusia, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebentar lagi juga sudah masuk waktu isyraq. Silahkan ketika bel berbunyi waktu isyraq, maka Bapak Ibu sekalian sudah bisa mulai melaksanakan sholat isyraq. Sayang kita seminggu sekali dengerin kajian sampai waktu isyraq, pulang sampai di rumah beli sarapan kagak minum susu, padahal ada pahala yang besar di sana. Barang siapa ada yang duduk dari habis subuh sampai terbitnya waktu syuruk dan kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Pahala apa? Umroh taman. Sempurna. Kagak modal 30 juta, kagak modal 25 juta, gak pakai ikut promo, duduk di masjid sampai subuh, isyraq, sholat, alhamdulillah, tahalul juga kita. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat, semangat, jaga motivasinya, jaga ibadahnya, jaga pikirannya. Sekarang sudah mulai masuk bulan Rajab. Pesan saya terakhir, sekarang sudah masuk bulan Rajab. Berapa bulan lagi kita masuk Ramadan? 2 bulan kurang lebih, 1,5 bulan. Maka jangan lupa latihan Ramadan. Apaan latihan Ramadan? Ramadan ada ngapain aja? Puasa, sedekah, sama baca Al-Quran. Ini bahasanya Ramadan pengen jadi Ronaldo yang nyetak golnya banyak. Kalau enggak Muhammad Salah, ya kan? Tapi latihan enggak pernah. Kira-kira dia mau main nyetak gol berapa nanti di bulan Ramadan? Ya,
Jadi Ramadan sebulan setengah lagi, pengennya Ramadan mainnya kayak Ronaldo, latihan nggak pernah, ya kan? Latihan itu kan bangun pagi semangat, ayo semangat kita latihan. Jadilah kayak Ronaldo di lapangan. Sekarang kita pengen kayak Ronaldo, cuman lihat posternya doang. Wah, Ronaldo jago banget gitu kan? Tapi latihan nggak pernah. Sampai botak juga Ramadan kita begitu-begitu aja. Nah, kenapa ada pemuliaan bulan Rajab, kemuliaan bulan Sya'ban? Biar orang tuh 2 bulan minimal latihan yang keras. Nanti pas bulan Ramadan mainnya udah kayak Ronaldo. Minimal Ronaldo kelas Liga Al-Ikhlas dulu dah. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sebulan setengah ini kita maksimalisasi ibadah kita, puasanya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, Al-Qur'annya diperbanyak, biar nanti Ramadan kita jadi Ronaldo untuk diri kita sendiri. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Jaga-jaga kesehatan semua Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.